Bunga Rampai, pahlawan tanah patriot Bekasi tidak tercatat dan terlupakan. Haji Masturo, pahlawan pejuang pembangunan Bekasi, bagian 3 oleh Komarudin Rahmat. Perusahaan kulit Haji Masturo yang diberi nama firma HM atau singkatan dari kata Haji Masturo maju dan berkembang antara tahun 1950 sampai 1958. Tapi usahanya mulai menurun sejak tahun 1955, yaitu ketika Haji Masturo terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi hasil pemilu tahun 1955. Menurunnya antara lain disebabkan tingginya dinamika politik di DPRD ketika itu, sehingga Haji Masturo tidak dapat membagi waktunya dengan baik. Di samping itu, menurunnya perusahaan juga karena adiknya yang sebagai tenaga ahli dan manajemen perusahaan, Safri, meninggal di usia muda, sehingga tidak ada lagi yang bisa diandalkan untuk mengurus pabrik tersebut. Sementara aktivitas Haji Masturo di politik semakin meningkat dari waktu ke waktu, sampai akhirnya perusahaan tersebut tidak lagi bisa dipertahankan sehingga berakhirnya pada tahun 1958. Pemilu tahun 1955 adalah pemilu untuk memilih anggota DPR pusat. Sedangkan untuk DPRD, sesuai ketentuan Menteri Dalam Negeri, jumlah kursinya mengikuti secara proporsional jumlah kursi hasil pemilu pusat. Dan berdasarkan komposisi pembagian jumlah kursi pusat, maka jumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi ditetapkan sebanyak 30 kursi dengan komposisi perolehan sebagai berikut. 1. Partai Masumi sebanyak 8 kursi termasuk Haji Masturo di dalamnya. 2. Partai IPKI sebanyak 7 kursi. 3. Partai NU sebanyak 3 kursi. Partai PNI sebanyak 2 kursi. Kelima, Partai PKI sebanyak 2 kursi. 6. Lain-lain organisasi sebanyak 2 kursi. Situasi politik hasil pemilu 1955 di Bekasi ketika itu ternyata sangat tidak kondusif. Terjadi pertentangan dua kubu antara kelompok nasionalis yang didukung PKI versus kelompok Islam yang dipimpin oleh Masumi. Akhirnya kerja DPRD tidak efektif karena ribut terus-menerus, dan karenanya status keanggotaan DPRD-nya pun baru diproses secara bertahap, yaitu mulai tanggal 25 September 1956 sampai Oktober 1957. Tanggal 22 Oktober 1957, anggota DPRD hasil pemilu 1955 dilantik di Gedung Tinggi Tambun yang sekarang menjadi Gedung Juang dan Museum Bekasi. Dan yang melantiknya ketika itu adalah Residen Jakarta mewakili Gubernur Jawa Barat. Pada tanggal 1 November 1957, DPRD melalui sidang plenonya berhasil memilih pemerintahan Kabupaten Bekasi. Mereka yang terpilih adalah Nausan sebagai kepala daerah atau bupati. Sedangkan anggota-anggota DPD atau Dewan Pimpinan Daerah setara wakil bupati adalah: 1. DPD Seksi 1 adalah Haji Masturo mewakili Partai Masumi. 2. DPD Seksi 2 adalah Suti Wijonoto mewakili PNI. 3. DPD Seksi 3 adalah H. Mahadi mewakili NU. 4. DPD Seksi 4 adalah R. Slamet. 5. DPD Seksi 5 adalah Hasim Ahmad.
Seksi 4 dan 5 tidak terdeteksi asal partainya. Dalam perjalanannya, DPRD Kabupaten Bekasi meski dipilih secara demokratis, tapi dalam kenyataannya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Terjadi perbedaan pandang antara partai yang berkuasa dan oposisi, dan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam masalah penempatan orang-orang dengan saling jegal-menjegal. Semua itu pada akhirnya menyebabkan sistem parlementer mandek yang berujung dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang intinya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan dikeluarkannya dekret, maka bubarlah DPRD Kabupaten Bekasi hasil pemilu tahun 1955 itu. Dengan dibubarkannya DPRD, maka Menteri Dalam Negeri pasca dekret Presiden 5 Juli 1959 kemudian membentuk Badan Pemerintah Harian atau BPH Kabupaten Bekasi yang anggotanya terdiri dari pusat dan wakil daerah. Haji Masturo ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu anggota BPH bersama Haji Mahadi mewakili daerah. Sedangkan bupatinya adalah Ismaun di drop dari pusat. Salah satu syarat menjadi anggota BPH adalah harus mengundurkan diri dari partai politik. Maka Haji Masturo pun atas dasar kepentingan yang lebih luas mengundurkan diri dari Partai Masyumi. Haji Masturo sebagai anggota BPH kemudian dalam praktek sehari-hari menjadi tangan kanan bupati. Karena Haji Masturo sangat paham tentang perekonomian dan pembangunan. Haji Masturo sangat menonjol dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Bekasi yang masih seumur jagung itu. Boleh dibilang hampir semua infrastruktur dasar Bekasi ketika itu dipimpin pembangunannya oleh Haji Masturo, antara lain kantor-kantor pemerintahan, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Jabatan sebagai anggota BPH setingkat wakil bupati itu dengan segala dinamika dan prestasi diembannya dari tahun 1959 sampai dengan 1964. Tapi kemudian Haji Masturo diberhentikan pada tahun 1964 seiring dengan semakin meningkatnya pengaruh PKI terhadap presiden yang sudah barang tentu berpengaruh juga terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri yang memberhentikan Haji Masturo. Keputusan memberhentikan Haji Masturo sangat politis karena Haji Masturo dianggap berlatar belakang Masyumi dan anti PKI, karenanya dianggap akan mengganggu kepentingan PKI di Kabupaten Bekasi nantinya. Setelah tidak aktif lagi sebagai pejabat pemerintah dan tidak aktif di politik, dan juga setelah jatuhnya Orde Lama, maka Haji Masturo mengabdikan hidupnya untuk masalah-masalah sosial dan keagamaan saja. Antara lain sebagai Ketua Masjid Agung Al-Barkah, mendirikan Majelis Ulama, Wakil Ketua PMI, Ketua Wilayah Pembangunan Perguruan Muhammadiyah Bekasi, menjadi mubalik, dan banyak lagi. Sikapnya yang supel dan tidak memihak selama pemerintah Orde Baru menyebabkan Haji Masturo menjadi tokoh masyarakat yang disegani sampai akhir hidupnya. Boleh dibilang Haji Masturo lah sebagai penghubung dan perekat antara pihak pemerintah termasuk TNI Polri dengan ulama dan golongan yang ada di Bekasi ketika itu. Karena itulah Bekasi menjadi kota kabupaten yang aman dari konflik. Tamat.